pelajaran. Dan laki-laki yang pezina hanya akan nikah dengan perempuan bezina. Seakan-akan Nabi ingin menyampaikan, hai Marsad, kau bukan bezina. Kenapa kau harus nikah sama bezina wanita? Ya, karena kalau laki-laki bezina baru nikah sama perempuan bezina juga atau perempuan musyrikah. Kalau perempuan bezina nggak boleh nikah sama laki-laki mukmin, nikahnya sama laki-laki bezina atau laki-laki musyrik. Dan itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Dari ayat ini akhirnya Nabi SAW mengatakan, hai Marsad, jangan kau nikahi dia. Maka tidak jadi dinikahi oleh Marsad. Dari ayat ini juga kita ambil pelajaran. Ini ikhwah semua sini, jangan jadi pahlawan kesiangan. Ada perempuan pelacur, udah kau tobat aja nanti saya nikahi. Nggak usah. Ya, nikah sama perempuan yang baik-baik. Ngapain cari buat PR ini? Ya, mau jadi pahlawan kesiangan. Antum aja imannya masih lemah, ya, baru mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, nggak usah. Beda kalau kasusnya ada orang pernah berzina, taubat, itu nggak masuk dalam bahasan kita. Dia masa lalunya dulu kelam, tapi sudah bertobat, itu tidak ada masalah. Karena taubat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa, nah, seperti orang tidak ada dosanya lagi. Tidak ada masalah. Tapi dia masih berprofesi itu, antum yang jadi pahlawan kesiangan, ayo tobat itu nanti saya nikahi kamu, itu nggak boleh. Ya, diharamkan bagi orang-orang beriman. Ya, Allahu a'lam. Saksi bahasan kita Allah mengatakan, jangan berbelas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menegakkan atau menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga dalam riwayat, kata penulis ini di halaman 115, jadi yang pegang buku kita mundur ya. 115, dalam riwayat keduanya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam hadis Al-Makhzumiyah. Al-Makhzumiyah ini suku ya, suku Makhzumi. Dulu ada seorang wanita setelah masuk Islam ya, perempuan ini, rupanya perempuan ini sebelum masuk Islam berprofesi atau dia terbiasa mencuri. Kerjanya mencuri. Setelah masuk Islam ketangkap, tapi dia dari suku Makhzumi terkenal. Saya punya kedudukan. Di masa jahiliyah tidak dipotong tangannya. Tidak dipotong tangannya. Maka setelah masuk Islam, mereka tahu kalau hukum Islam potong tangan. Maka sempat beberapa sahabat, karena masih baru-baru masuk Islam, mereka potong tangannya. Gimana caranya? Perempuan ini kan terhormat di sukunya, masa dipotong tangannya? Apakah dalam Islam sama dulu di masa jahiliyah kalau orang terkenal tidak dipotong tangannya? Ya gitu. Mereka negosiasi, siapa kira-kira yang menemui Nabi nih? Mereka cari, ketemu dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid terkenal, dia dapat julukan orang yang dicintai oleh Nabi, dan ayahnya Zaid bin Harithah juga cinta atau kecintaan Nabi SAW. Gitu julukan keduanya ya. Zaid bin Harithah ini ayah si Usama, pernah menjadi anak angkat Nabi SAW, bahkan pernah diubah namanya di awal-awal sebelum turun ayat yang menegur itu Muhammad bin Zaid, Zaid bin Muhammad. Tapi setelah turun ayat melarang untuk memanggil atau menjadikan Nabi SAW sebagai ayah seseorang di antara kita semuanya, maka diganti kembali menjadi Zaid bin Harithah. Anaknya namanya Usama, dua-duanya dikenal dengan kekasih Nabi SAW. Mereka lobby Usama, coba Usama kamu bicara sama Nabi. Mungkin perempuan ini bisa tidak dipotong tangannya. Begitu Usama masuk melaporkan kepada Nabi SAW, Nabi langsung marah. Dan Nabi mengatakan perkataan yang masyhur dalam hadis ini ya. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, atashfa'u fi haddin min hududillah, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kau ya berani memberikan pertolongan, meminta keringanan dalam salah satu hukum hadnya Allah? Itu tidak boleh, haram. Lalu dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, ketahuilah kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, anakku sendiri mencuri, saya akan potong tangannya. Walaupun saya raja, walaupun saya nabi, seakan-akan Nabi bilang begitu, tetap saya potong tangannya. Apalagi cuma perempuan ini. Nah, gitu. Jadi tidak boleh kita berikan dukungan terhadap pelaku kriminal yang sudah kepergok. Bedakan teman-teman, ini penting ya. Bedakan orang yang tidak kepergok, nggak boleh. Nggak boleh antum sengaja datang ke hotel orang, ke rumah orang, cari tahu dia mencuri nggak, dia zina, itu nggak boleh. Itu namanya tajassus, nggak boleh dalam Islam. Itu juga dosa besar sendiri. Tapi kalau ada orang kepergok ketahuan, memang dia melakukannya bukan sengaja dipergoki ya, memang dia kepergok, itu beda, tegak hukum padanya. Ya. Tapi yang menegakkan hukum itu adalah pemerintah. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Malik, riwayat yang ketiga, itu di Imam Malik meriwayatkan, ada putun nomor 143 dari Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, idza balagatil hududus sultana fala'anallahu asy-syafi'a wal musyaffa'. Jika hukum-hukum had telah sampai kepada penguasa, sudah tegak hujah dan akan ditegakkan padanya peraturan itu, maka Allah melaknat syafi', dalam kurung orang yang memberi syafaat, memintakan bagi orang lain, dan musyaffa' atau orang yang diterima syafaatnya. Jadi orang yang coba memberikan
rekomendasi supaya tidak dihukum, dan orang yang diselamatkan dengan rekomendasi dia, dua-duanya itu dikena laknat ya atau murka Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar juga berkata radhiyallahu anhu, "Man halat syafa'atu duna haddi min hududillah faqad dadallah fi amri." Barang siapa yang dengan pertolongannya menghalangi satu dari hukum had Allah, maka sungguh dia telah menantang Allah dengan perintahnya. Yang terakhir teman-teman sekalian, sebagai penutup kita pindah ke halaman 118. Ini soalnya mirip-mirip ya. Saya satukan saja. Itu dengan judul yang ditulis oleh penulis, barang siapa yang mempersaksikan sesuatu hendaklah dia berbicara yang baik ataupun diam. Mengangkat sabda Nabi SAW dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, jika dia mempersaksikan sesuatu hendaklah berbicara dengan baik atau dia diam saja. Maksudnya kalau ada sesuatu yang betul orang itu dan kita perlu berikan dukungan dan dia bisa terselamatkan karena memang dia tidak salah, berikan. Tapi kalau itu salah, jangan ikut-ikutan. Ya, walaupun orang terdekat dengan kita. Ini juga pernah saya singgung dalam bab pendidikan anak-anak. Ya. Jadi banyak orang tua kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana cara mendidik anak dengan benar. Anak yang sudah buat kesalahan tetap didukung supaya dikeluarkan dari penjara, dikeluarkan dari tempat hukuman yang sebenarnya dia sudah narkotika, dia sudah melakukan kesalahan besar yang harusnya dia kena hukuman. Akhirnya anaknya tidak tobat-tobat dan terus saja besok mengulangi, lusa mengulangi, jadi masalah baru buat dia. Kan gitu. Berapa banyak ibu-ibu gitu nangis-nangis, pernah ada kami dapat kasus begitu, nangis-nangis anaknya buat narkotika, ketangkap. Lalu nangis-nangis suruh suaminya keluarkan, dipaksa keluarkan, akhirnya dikeluarkan. Besok, minggu depan, tahun depan, bulan depan buat lagi masalah. Dan tidak pernah selesai. Coba dibiarkan kena hukuman, dia akan taubat tentunya. Nah seperti itu gambarannya.